Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran tema, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Suatu hari, Siti, Edo, dan Nugi berjalan di tepi jalan yang penuh dengan asap kendaraan. Polusi ini membuat Siti menjadi batuk-batuk dan mereka memutuskan untuk berteduh di pohon yang rindang. Ketika mereka sudah berteduh di pohon yang rindang, Siti sudah tidak batuk-batuk lagi. Dari cerita Siti dan kawan-kawan, kita dapat memperoleh informasi menggunakan kalimat tanya dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, 1. Mengapa Siti batuk-batuk saat menghirup udara yang terdapat banyak kendaraan? 2. Di mana Siti dan kawan-kawan berteduh menghindari polusi kendaraan? Kata tanya mengapa menanyakan informasi alasan, kata tanya di mana menanyakan informasi tempat. Tahukah kalian mengapa Siti batuk-batuk? Asap kendaraan sangat berbahaya bagi alat pernapasan manusia karena dapat menyebabkan gangguan pada alat pernapasan manusia. Mengingat kembali organ pernapasan pada manusia, yaitu rongga hidung, rongga mulut, epiglotis, paru-paru, rongga perut, diafragma, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, dan faring. Berikut perbedaan organ pernapasan pada manusia dan organ pernapasan pada hewan. Lalu, apa saja penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia? Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor penyakit. Faktor fisik dibagi menjadi 2, yaitu cacat bawaan dan kelainan alat pernafasan. Faktor lingkungan dapat disebabkan 1. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Faktor penyakit dapat disebabkan dari beberapa penyakit organ pernafasan, 4 diantaranya: 1. Asma, 2. Bronkitis, 3. Pneumonia, 4. Influenza. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, hindari polutan yang dapat merusak saluran udara, diantaranya asap, gas radioaktif, bahan kimia, dan asap rokok. Yang kedua, kenakan masker jika terpapar asap, debu, atau sejenis polutan lainnya. Yang ketiga, konsumsi asupan sehat. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Yang kelima, istirahat yang cukup. Gangguan pada sistem pernafasan manusia, asma. Asma adalah penyakit yang ditandai peradangan saluran pernapasan yang buat seseorang sulit bernafas. Asma buat beberapa kegiatan fisik terganggu dan sulit dilakukan, bahkan tidak mungkin berjalan. Asma adalah penyakit jangka panjang atau kronis. Asma memiliki gejala lain seperti sesak napas, yaitu nyeri dada, batuk, dan mengik. Asma bisa diderita semua golongan dari usia muda hingga tua. Beberapa hal pemicunya adalah asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, dan virus.
Untuk mengobati penyakit asma meliputi dua hal, yakni pencegahan dan pengobatan. Untuk pencegahan, penderita asma sebisa mungkin menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya asma. Sedangkan untuk pengobatan pertama adalah menggunakan inhaler yang dapat disemprotkan saat serangan asma melanda. Hal-hal yang mungkin saja terjadi dan disebabkan oleh asma antara lain sebagai berikut. Gangguan psikologi seperti cemas, stres, atau depresi, tubuh mudah lelah, gagal pernapasan, kerusakan pada paru-paru, dan lain-lain. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Terdapat beberapa macam pola lantai pada tari, antara lain pola lantai horizontal, vertikal, menyilang, dan melingkar. Cara mengurangi polusi udara di rumah. Polusi udara merupakan hal yang membahayakan bagi organ pernafasan. Berikut adalah cara untuk mengurangi polusi yang terjadi di dalam rumah. 1. Beri ventilasi yang cukup. 2. Tanaman di dalam rumah. 3. Membuang makanan yang telah membusuk. 4. Kurangi penggunaan bahan kimia. 5. Lakukan kebiasaan baik. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga Ananda Solih-Solihah dapat memahaminya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.